Halo, apa kabar? Pernah nggak sih kamu lagi ngobrol santai, entah gimana ceritanya, suasananya jadi panas dan ujung-ujungnya malah jadi salah paham total? Pasti pernah kan? Nah, hari ini kita bakal bongkar tuntas kenapa hal yang super bikin frustrasi ini bisa sering banget kejadian. Kita mulai dari pertanyaan ini ya, kenapa sih obrolan yang tadinya adem ayem bisa mendadak berubah jadi ajang adu argumen hanya karena perasaan kita mulai kepancing? Kamu ngerasa nggak didengerin, lawan bicaramu ngerasa diserang, dan tahu-tahu semuanya berantakan. Ternyata ini tuh bukan berarti kamu nggak jago komunikasi atau ada yang salah sama kamu. Akar masalahnya jauh lebih dalam dari itu. Ini soal proses biologis di dalam kepala kita yang sebenarnya bisa banget diprediksi setiap kali emosi mengambil alih. Oke, sekarang ayo kita coba bedah sedikit isi kepala kita. Biar benar-benar paham, kita perlu kenalan dulu nih sama dua pemain utama di otak kita yang sering banget rebutan kendali. Apalagi pas kita lagi stres atau emosional. Nah, ini dia dua pemainnya. Di satu sisi, ada si penjaga emosional, namanya amigdala. Tugasnya itu kayak satpam super sigap yang kerjanya mendeteksi bahaya dan langsung bereaksi secepat kilat. Di sisi lain, ada si CEO rasional, namanya korteks prefrontal. Dia ini yang tugasnya mikir logis, tenang, dan penuh pertimbangan. Tapi, nah ini kuncinya, si CEO ini kerjanya jauh lebih lambat daripada si penjaga. Disinilah pertarungannya dimulai. Ketika sebuah percakapan mulai menyentil perasaan kita, entah itu marah, takut, atau mungkin kecewa, pertempuran internal di otak kita pun langsung pecah. Waktu perasaan itu mulai memuncak, ada perubahan besar yang terjadi di dalam sistem operasi otak kita. Si amigdala, si penjaga emosional tadi, mulai ngambil alih komando. Rasanya tuh kayak ada tombol darurat yang tiba-tiba ditekan. Dan inilah inti masalahnya. Hubungan keduanya itu kayak jungkat-jungkit. Saat si penjaga emosional lagi aktif-aktifnya, dia seakan-akan memutus koneksi ke si CEO rasional. Gampangnya gini, makin tinggi emosi kamu, makin anjlok kemampuan kamu untuk berpikir jernih. Para ahli saraf punya istilah yang keren banget buat fenomena ini. Mereka menyebutnya momen ketika otak emosional kita secara harfiah, membajak kendali penuh dari otak rasional kita. Secara teknis, ini disebut pembajakan amigdala. Ini adalah sebuah kondisi di mana kita benar-benar kehilangan kemampuan untuk berpikir logis. Kita nggak lagi merespons pakai logika, tapi sepenuhnya bereaksi dari pusat emosi kita yang paling primitif. Kedengeran familiar kan? Pas otak kita dibajak, kita jadi gampang banget salah paham. Kalimat yang biasa aja bisa terdengar kayak serangan. Kita jadi gampang defensif, ngomong hal-hal yang nyelekit, dan akhirnya kita sesali. Dan yang paling parah, kita jadi nggak bisa dengerin orang lain dengan baik. Kita cuma dengerin buat nyari celah untuk nyerang balik. Oke, kalau ini reaksi biologis, terus kita harus pasrah gitu aja? Eits, tunggu dulu. Tentu aja nggak. Ada satu strategi yang simple banget, tapi luar biasa ampuh untuk merebut kembali kendali. Kuncinya cuma satu kata, jeda. Waktu kamu ngerasa emosi mulai naik, jantung deg-degan, napas mulai nggak teratur, coba deh kenali itu sebagai tanda. Terus, sebelum kamu ngomong sesuatu, berhenti. Ambil jeda. Jeda ini penting banget karena ngasih waktu buat si CEO rasional yang kerjanya lebih lambat tadi untuk nyusul dan kembali aktif. Anggap aja jeda itu kayak tombol reset pribadi buat otak kamu. Sebuah tindakan sadar yang bisa memutus rantai reaksi emosional dan ngasih kamu kesempatan untuk beralih dari yang tadinya cuma bereaksi secara otomatis menjadi merespons dengan lebih bijak. Semua ini ngebawa kita ke sebuah kesimpulan penting. Sebuah aturan main baru yang bisa mengubah cara kita berkomunikasi, terutama di saat-saat genting. Ide ini terangkum dengan sangat baik di kutipan ini. Kita kan sering ngerasa harus buru-buru ngejawab, harus menang argumen saat itu juga, padahal kutipan ini ngingetin kita, kalau kebijaksanaan itu kadang datangnya dari kesabaran, bukan dari kecepatan. Jadi intinya begini, tujuan dari sebuah obrolan yang sulit itu bukanlah jadi pemenang adu cepat argumen, tujuannya adalah untuk menjaga pemahaman. Dan untuk itu, kita butuh kesadaran. Sadar dengan apa yang terjadi di dalam diri kita, dan punya kekuatan untuk menekan tombol jeda di saat yang paling tepat. Nah, sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat kamu renungkan. Sekarang, setelah kamu tahu apa yang terjadi di dalam otak, coba deh kenali dirimu sendiri. Kamu itu tipe yang langsung gas merespon saat emosi, atau tipe yang butuh waktu sejenak untuk menenangkan diri? Mengenali ini adalah langkah pertama menuju komunikasi yang jauh lebih baik. Terima kasih sudah menyimak, sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.